Dari Studio 10 Billing, inilah Berita Indonesia Link Pagi. Halo, selamat pagi sahabat Berita Indonesia Link. Anda yang pagi hari ini sudah siap-siap mengikuti apa yang kami hadirkan. Mudah-mudahan Anda semua dalam keadaan sehat walafiat. Silakan kalau ada meminum teh, kopi, atau camilan untuk sarapan, monggo loh. Kita serius santai atau sersan. Nah, pagi hari ini akan banyak informasi yang akan kami sampaikan. Baik berita utama, kemudian juga ada 2 berita cek fakta untuk menginformasikan berita yang tersebar itu, berita palsu atau berita yang benar. Nah, nanti akan ada juga perakiraan cuaca yang kami rangkum dari BMKG. Selain itu juga nanti akan ada bincang-bincang angkringan Berita Indonesia Link Pagi sehubungan dengan oknum Jaksa Pinangki yang katanya KPK ingin juga menangani kasusnya. Nah, di berita utama juga nanti kami akan wawancara dengan Bapak Ganjar Lesmana, pengamat hukum pidana, khususnya mengenai kasus Jaksa Pinangki ini yang terkait dengan Joko Chandra. Nanti akan hadir juga Nabila dengan berita entertainment, harga emas, falas, dan juga harga bahan pokok. Dan jangan lupa, nanti juga Anda bisa ikuti hal-hal yang menarik yang tentunya Anda akan dapat, yaitu Billing Smile, kalimat yang sudah disiapkan oleh tim redaksi kami. Baiklah, ini dia Berita Indonesia Link Pagi. Yes. Hai, Pak Roni Kusuma, apa kabar? Sehat selalu ya. Saya Raffi Ahmad mengucapkan sukses untuk Berita Link, beritanya orang Indonesia. Mudah-mudahan memberikan berita-berita yang bermanfaat untuk kita semua. Sukses Pak Roni. Halo, saya Rudi Khairuddin. Sukses ya buat Mas Roni Kusuma untuk membawakan berita Indonesia Link, beritanya orang Indonesia. Semangat, sukses. Berita Indonesia Link, beritanya orang Indonesia. Ya, Berita Indonesia Link, beritanya orang Indonesia, pionir portal video berita di Indonesia. Nah, berita pertama, berita utama, seperti biasa kami akan sampaikan update informasi dari virus COVID-19 yang ada di Indonesia, yang sudah dirangkum oleh tim redaksi Berita Indonesia Link. Inilah beritanya. Pandemi COVID-19 hampir berjalan 6 bulan di Indonesia pada hari ini Selasa 1 September 2020. Namun, belum ada tanda-tanda penularan virus corona menurun. Pemerintah pun menyatakan bahwa penularan virus corona masih berlangsung di masyarakat hingga saat ini. Bahkan, jumlah kasus baru COVID-19 tetap bertambah pesat dan masih di atas 2.000 pasien. Berdasarkan data pemerintah hingga Selasa pukul 12 siang waktu Indonesia Barat, terdapat 2.775 kasus baru COVID-19 dalam 24 jam terakhir. Penambahan itu menyebabkan kasus COVID-19 di Indonesia kini mencapai 177.571 orang, terhitung sejak diumumkannya kasus pertama pada 2 Maret 2020. Pemerintah pun berusaha menumbuhkan harapan dengan mengumumkan semakin banyaknya pasien COVID-19 yang sembuh. Dalam sehari, diketahui ada penambahan 2.098 pasien COVID-19 yang sembuh. Mereka dinyatakan sembuh setelah pemeriksaan dengan metode PCR memperlihatkan hasil negatif virus corona. Dengan demikian, total pasien COVID-19 yang dinyatakan sembuh dan tidak lagi terinfeksi virus corona kini ada 128.057 orang. Akan tetapi, masih ada kabar duka dengan bertambahnya pasien COVID-19 yang meninggal dunia. Pada periode 31 Agustus sampai 1 September 2020, diketahui ada 88 pasien COVID-19 yang tutup usia. Dengan demikian, angka kematian akibat COVID-19 di Indonesia kini mencapai 7.505 orang. Selain data mengenai kasus positif, pemerintah juga mengumumkan ada 80.675 orang yang saat ini berstatus suspek terkait COVID-19. Kasus COVID-19 sudah tercatat di semua provinsi atau 34 provinsi di tanah air
dari Aceh hingga Papua. Masih terkait COVID-19, Presiden Jokowi, kasus corona masih terkendali. Presiden meminta kepala daerah tetap berhati-hati. Presiden Joko Widodo menyatakan kasus positif virus corona COVID-19 di Indonesia masih relatif terkendali dibandingkan dengan negara lain. Data terbaru per 31 Agustus 2020, jumlah kumulatif kasus COVID-19 mencapai 174.796 orang. Meskipun demikian, Presiden Joko Widodo mengingatkan, angka kematian pasien COVID-19 atau case fatality rate di Indonesia lebih tinggi dari rata-rata kematian global. Di Indonesia, angka kematian akibat COVID-19 mencapai 4,2% pada Agustus 2020. Sementara angka kematian global sebesar 3,36%. Presiden Jokowi pun meminta jajarannya dan para kepala daerah mulai dari gubernur, bupati, dan wali kota terus waspada agar tidak kehilangan kendali dalam penanganan penyebaran virus corona. Di sisi lain, Presiden Jokowi mengklaim angka kesembuhan pasien COVID-19 di Indonesia berhasil melebihi rata-rata angka dunia. Presiden Jokowi menyebut tingkat kesembuhan pasien COVID-19 per Agustus 2020 mencapai 72,1%. Angka ini lebih tinggi dari tingkat kesembuhan rata-rata dunia sebesar 69%. Selain itu, jumlah kasus aktif atau pasien COVID-19 yang masih dalam perawatan juga diklaim Jokowi menurun dari 77% pada April lalu menjadi 23,69% pada Agustus 2020. Ya, sahabat Berita Indonesia Link, ada KPK digelar perkara Jaksa Pinangki, tanda tanya. Nah, Baris Krim Polri juga berencana akan periksa sang jaksa. Berikut beritanya. Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan bisa kapan saja mengambil alih perkara dugaan suap Jaksa Pinangki Sirna Malasari. Karena KPK melakukan supervisi yang terkait dengan pengawasan, penelitian, dan penelaahan perkara yang tengah ditangani aparat penegak hukum lain. Dilansir dari Jawa Post, Wakil Ketua KPK Nawawi mengatakan, sepenuhnya tergantung pada lembaga anti rasuah kapan akan memulai supervisi atau memutuskan untuk mengambil alih penanganan perkara tersebut karena memang telah diatur dalam UU KPK. Sebelumnya, Kejaksaan Agung menegaskan tidak akan menyerahkan penanganan perkara dugaan suap Jaksa Pinangki Sirna Malasari kepada KPK sebab Korps Adiaksa telah melakukan koordinasi dan supervisi dengan KPK. Sementara itu, Kejaksaan Agung tidak menutup kemungkinan untuk melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam gelar perkara terkait kasus dugaan penerimaan suap oleh Jaksa Pinangki Sirna Malasari. Dilansir dari Kompas.com, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Haris Setiono, mengatakan pihaknya akan melakukan koordinasi dan supervisi dengan KPK terkait perkara tersebut. Menurut dia, langkah itu dilakukan untuk menjawab keraguan publik terhadap Kejagung dalam menangani kasus Pinangki. Sementara itu, Direktorat Tindak Pidana Korupsi Baris Krim Polri berencana meminta keterangan Jaksa Pinangki Sirna Malasari pada pekan depan. Pinangki rencananya diperiksa dalam penyelidikan terhadap dugaan perbuatan pidana lainnya oleh Joko Sugiarto Tjandra alias Joko Chandra. Dikutip dari Kompas.com, pemeriksaan direncanakan dilakukan di Kejaksaan Agung. Hal itu mengingat Pinangki sedang ditahan dalam kasus yang ditangani oleh Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Khusus Kejagung. Nah, sahabat Berita Indonesia Link, itulah berita yang memang masih terus bergulir dan banyak diikuti mengenai kasus dari oknum Jaksa Pinangki yang saat ini masih diproses. Dan kami sudah terhubung dengan
Bapak Ganjar Lesmana, pengamat hukum pidana yang akan membahas mengenai ini. Selamat pagi, Kang Ganjar. Selamat pagi, Bang Roni. Sehat ya? Alhamdulillah, sehat walafiat. Ya. Kang Ganjar, ini kami ingin tanya-tanya mengenai kasus dari Oknum Jaksa Pinangki yang ini kan berjalan terus ya, tapi ada tarik-menarik antara KPK ingin menyeret kasus ini dibawa ke KPK, tapi dari pihak kejaksaan KPK bisa mensupervisi begitu. Ini gimana sih? Apakah kasus ini baiknya ditangani KPK atau gimana? Karena kan itu jelas ada pidana korupsi ini. Ya. Jadi begini, Pak Roni. Ya. Ini kasusnya jelas kasus korupsi. Ya. Temuan kejaksaan adalah suap. Ya. Dan ada penerima. Pemberinya Joko Chandra, penerimanya Jaksa Pinangki. Ya. Nah, sekarang kita lihat KPK punya kewenangan untuk koordinasi dan supervisi. Ya. Jadi diminta atau tidak diminta, KPK bisa melakukan supervisi. Ya. Tapi selama ini dalam praktek biasanya diminta oleh Ya. kepolisian atau kejaksaan. Ya. Dan pengalaman juga yang saya dengar, supervisi oleh KPK itu banyak membantu. Ya, jaksa polisi di lapangan, di daerah itu banyak membantu. Ya. Selain tugas kewenangan itu, KPK juga dapat mengambil alih. Oh, Sepanjang oke. sepanjang syaratnya terpenuhi. Jadi poin pertama ini, KPK bisa koordinasi dan supervisi meski tanpa diminta. Jadi KPK bisa proaktif. Lebih dari itu, KPK bisa mengambil alih. Ya. Oleh pasal 9 Undang-Undang KPK sepanjang syaratnya terpenuhi. Ya. Nah, di pasal 9 itu ada beberapa syarat ya, syarat. Paling tidak ada beberapa yang bisa dijadikan indikasi KPK bisa mengambil alih. Dan kalau Ya. mengambil alih, kepolisian atau kejaksaan tidak bisa menolak. Ya. Misalnya begini, salah satu alasannya misalnya proses penanganannya berlarut-larut, gitu ya. Ya. Atau diduga justru ditangani untuk melindungi pelaku lain, atau penanganan perkara korupsi justru menimbulkan korupsi lagi. Ya. Gitu. Nah, itu bisa diambil alih. Sehingga begini, KPK tidak perlu minta izin kepolisian atau kejaksaan untuk mengambil alih. Ya. Memang punya kewenangan yang berdiri sendiri. Ya. Hanya saja catatan saya begini, kalau KPK mau ambil alih, sebaiknya jangan cuma perkara jaksa Pinangki, tapi juga perkara yang di kepolisian. Oke. Supaya fair semuanya diambil alih. Ya. Itu kalau kita menunjukkan secara proporsional. Ya. Nah, tapi ada sisi lainnya yang menarik. Sisi lainnya apa? Kita harus menyadari bahwa realita bahwa KPK sekarang sedang berbeda kondisinya. Ya. Mau tidak mau, sudah tidak suka, kan dipimpin oleh polisi dan polisi banyak di dalam KPK. Ya. Jadi kalau KPK cuma ambil alih perkara di kejaksaan, dan di Barreskrim tidak, ini sama saja polisi menguasai semua kasus Joko Chandra. Karena di KPK itu mayoritas polisi, walaupun kita tidak bisa memukul rata semua. Iya. Tapi idealnya yang alih semua bukan yang Pinangki, tapi juga yang ada di Barreskrim. Ya. Gitu. Oh, jadi sebaiknya memang tidak hanya Pinangki saja yang ditarik oleh KPK, tapi 3 jenderal berbintang yang juga terkait kasus Joko Chandra juga harus juga ditarik semuanya gitu ya ke KPK. Iya, jadi terlepas apakah indikasi itu terpenuhi atau tidak, bukti itu ada atau tidak, tapi kan begini ya, saya pernah bilang, kejaksaan mengusut kasus Joko Chandra terkait Pinangki, kepolisian mengusut kasus Joko Chandra terkait Irjen Napoleon Bonaparte, Ya. Irjen sampai itu yang ngomong, ini sih masing-masing mengurus dirinya sendiri namanya. Iya. Maka tidak aneh kalau kemudian publik bertanya-tanya, ini bagaimana? Nah, paling tidak untuk menghindari tanda tanya publik, meski ada penurunan kepercayaan terhadap KPK, ya sudah, dua-duanya ini diambil saja oleh KPK. Ya. Gitu. Atau bisa dimungkinkan mereka yang serahkan ke KPK, bisa. Ya. Gitu. Dan kan tidak ada kekhawatiran lah dalam kondisi KPK sekarang sudah di bawah kendali eksekutif, sudah di bawah rumpun eksekutif, ya sudah ditangani saja supaya lebih fair. Ya. Gitu. Ketimbang nanti kita korek-korek nih, terpenuhi nggak syarat untuk ambil alih. Kan kalau diambil alih oleh KPK, mungkin di bawah kejaksaan kepolisian terganggu juga nanti. Iya. Gitu kan? Ya sudah, serahkan saja, paling tidak atas nama fairness. Oke. Gitu. Nah, ini kan Ya. akan dikenakan pasal berlapis nih ya. Satu mengenai Ya. suap dan kedua adalah pencucian uang, penggunaan dari uang yang diberikan oleh Joko Chandra. Ini
bakal berat yang dihadapi ya. Ya, kalau dibilang berat sih sebetulnya begini, tidak ada perkara yang mudah, tapi juga tidak ada perkara yang terlalu sulit, Ya. terutama di kejahatan korupsi. Ya, nah, tinggal kita lihat begini, Bang. Satu, pasal suap. Ya, kalau yang namanya suap itu sebetulnya ada bermacam-macam Ya. bentuk-bentuk jenis-jenis suap. Tapi kalau lihat pasal yang diterapkan kepada Jaksa Pinangki, misalnya masuk ke Brigjen Polisi dan Irjen Polisi, itu suap di mana seorang pejabat ya diberi uang untuk melakukan sesuatu. Jadi ada maksud. Ya. Konon Jaksa Pinangki ini dikasih uang kemarin keterangan kejaksaan Ya. untuk mengurus fatwa. Ya. Nah, ini mesti digali dan kejaksaan berani ngomong untuk mengurus fatwa. Ya. Sudah nebuk bagaimana caranya Pinangki mengurus fatwa. Ya. Dan itu dia berurusan dengan siapa? Atau jangan-jangan Jaksa Pinangki ngebohongin Joko Chandra. Kalau ngebohongin Joko Chandra dapat 500.000, ya jangan bukan korupsi, jadi penipuan. Gitu. Jadi gini, keterangan kepolisian kejaksaan dalam perkembangan kasus selama ini kalau kita pantau, kita analisis, itu kan bisa jadi indikasi ini serius atau tidak sih penanganannya. Betul. Gitu ya. Betul. Jadi disuap untuk mengurus sesuatu. Coba cek, ya apa sih yang bisa dilakukan Pinangki, apa yang diharapkan oleh seorang Joko Chandra dari seorang Pinangki, Iya. dan apa betul dia punya jalur ke situ. Iya. Ya kan bisa dicek dia komunikasi dengan siapa ke Mahkamah Agung dan lain-lain. Betul. Nah, dari sini kita bisa lihat Bang Oli, ada nggak sih kejaksaan selama beberapa waktu ini memeriksa pihak-pihak dari Mahkamah Agung, Ya. ya kan? Ya. Nah, kan itu untuk mengupas secara keseluruhan Betul. sampai mana ini kasus. Gitu. Bah. Nah itu paling tidak suap, termasuk yang di kepolisian ya. Saya nggak mau juga hanya melihat kepada kejaksaan. Nah sekarang terkait pencucian uang. Ya. Pencucian uang ini kan unik ya. Pencucian uang itu berbeda dengan kejahatan biasa. Ya. Pelaku kejahatan pasti menyembunyikan kejahatannya. Sementara pelaku pencucian uang menyembunyikan secara khusus hasil kejahatannya. Betul. Dia bukan menyembunyikan kejahatan, dia menyembunyikan hasil kejahatannya. Ya. Gitu. Nah sekarang kita lihat uang suap yang diterima Pinangki itu disembunyikan kemana, di mana, dan bagaimana caranya. Oke. Ya. Karena kemarin di berita saya baca, misalnya kejaksaan menyita BMW-nya, harta ini itu dan lain-lain terkait pencucian uang. Saya khawatir itu nggak perlu pakai pencucian uang, sudah bisa disita. Ya. Ya. Karena nggak ada indikasi menyembunyikan. Mobilnya atas nama STK BPKB atas nama Pinangki, Ya. benda di rumahnya Pinangki. Terus gimana? Karena pencucian uang itu hasil kejahatan disamarkan dengan tujuan, Ya. gitu kan, menghilangkan atau menjauhkan bahwa itu berasal dari kejahatan. Ya. Jadi ada maksud untuk menyamarkan. Lah kalau mobilnya suratnya atas nama dia, barangnya di tangan dia, yang pakai dia, nggak pernah malu-malu, nggak pernah pura-pura Ya. milik orang lain dipinjam, itu di mana pencucian uangnya? Itu yang kita harus hati-hati. Oke. Sehingga kalau melihat terima uang 500.000 dan hartanya sedemikian macam, itu mah cukup disita sebagai hasil korupsi terima suap. Ya. Selesai. Baik. Kang Ganjar, satu lagi. Ya, Dari kasus Pinangki ini kan belum terlihat nama-nama lain ya. Apakah mungkin seorang Pinangki ini bekerja sendirian? gini, kalau bicara mungkin tidak mungkin, di muka bumi ini apa aja mungkin. Nah, masalahnya kita percaya nggak, gitu kan, pada kemungkinan itu. Mm-mm. Ini yang paling sederhana Bang Edi ya. Di kepolisian, Joko Chandra berhubungan erat dengan seorang irjen dan brigjen. Iya. Makanya gitu. Iya. Di kepolisian masa sama jaksa Pinangki, jaksa golongan berapa itu ya, 3C atau 3D. Iya. Gitu. Nah ini kan kita tidak percaya, ya. Dan kejaksaan itu institusi besar yang kewenangannya besar, Ya. sehingga Pinangki ini tidak mungkin dia action sendirian. Kalau dia action sendirian betul-betul, Pak Moni, Ya. penipuan jangan-jangan menurut saya bukan suap. Hmm. Makanya kalau kejaksaan berani bilang suap, ya diurailah itu temuan, Iya. gitu kan. Apa, kemana, bagaimana Pinangki ini ingin membantu tanda kutip ya urus fatwanya Joko Chandra itu. Oke. Itu jadi kalau saya tidak percaya jaksa Pinangki ini main sendirian. Mungkin saja mainnya dengan misalnya oknum di institusi lain, tidak juga dengan kejaksaan, gitu ya. Tapi ya dalam pengalaman saya kasus-kasus begini paling tidak nih ada yang tahu atau ada yang ikutan lah. Iya. Gitu. Nggak mungkin sendirian. Gitu. Dan faktanya dia kan menolak diperiksa Barreskrim, kejaksaan juga menolak. Ini kan hal Iya. sepele Pak Moni ya. Iya, betul. Jaksa Pinangki itu kan konon ada di rutan, Iya. ada di tahanan. Tahanan Kejagung ya sekarang. Iya, yang menahan dia penyidik kejaksaan, ya kan? Jadi kalau Barreskrim memeriksa, cukup minta izin penyidik kejaksaan, terus jemput di rutan.
Iya. Nah, sekarang kalau dibilang jaksa Pinangki yang menolak, dengan fakta seperti itu kan saya mikir, ini bagaimana mungkin Pinangki nolak? Gak bisa. Jangan-jangan yang menolak penyidik kejaksaan atau lembaga kejaksaan. Gitu. Karena cukup gitu aja kirim surat ke penyidik kejaksaan, diizinkan, diizinkan, selesai. Baik. Gitu. Jadi fakta itu menguatkan dugaan kita bahwa ini ada sesuatu yang disembunyikan. Kita belum tahu apa, hanya berharap kejaksaan lah yang terbuka. Gitu. Baik Kang Ganjar, kita tunggu ya, karena Kejaksaan Agung dan juga Kepolisian RI juga harus menjaga marwahnya. Terutama kasus ini harus dibuktikan bahwa marwah Kejaksaan Agung dan juga Kepolisian adalah menjadi penegak hukum dan pelindung masyarakat. Amin. Ya, terima kasih Kang Ganjar atas waktunya, sukses terus. Ya, sahabat Berita Indonesia, itulah Ganjar Lesmana, pengamat pidana, hukum pidana yang telah kami wawancara live. Mudah-mudahan hasil wawancara tersebut memberikan gambaran sebaiknya harus diapakan kasus yang terkait dengan Joko Chandra ini agar digarap lebih serius dan tidak pandang bulu, dan semua harus merata. Baik, terima kasih Kang Ganjar dan sahabat Berita Indonesia Link. Berita berikutnya adalah Semuanya. PSBB di Jakarta basa-basi tanda tanya. Ini beritanya. Kerumunan orang masih ditemukan di sejumlah titik di Jakarta di tengah penerapan PSBB transisi. Warga seakan tak menghiraukan bahaya virus corona COVID-19 yang penyebarannya semakin masif. Salah satu lokasi yang menjadi pusat keramaian ada di kawasan Tebet, Jakarta Selatan. Tepatnya di sepanjang jalan Tebet Utara. Di masa normal, kawasan ini memang salah satu titik kumpul muda-mudi. Ada banyak restoran atau kafe dan distro yang ramai didatangi muda-mudi di Jakarta. Pada Senin 31 Agustus 2020, kawasan itu masih ramai pengunjung. Di salah satu restoran, para pengunjung mengantri untuk bisa makan di restoran tersebut. Mayoritas pengunjung memakai masker, namun prinsip jaga jarak tak mereka patuhi. Pemerintah Provinsi DKI sendiri sebenarnya telah membuat aturan ketat soal penerapan protokol kesehatan. Bahkan Gubernur Anies Baswedan pada 19 Agustus lalu telah menerapkan kebijakan denda progresif bagi setiap warga, pelaku usaha, dan penanggung jawab fasilitas umum yang berulang kali melanggar protokol kesehatan COVID-19. Kebijakan itu tertuang dalam Peraturan Gubernur Nomor 79 Tahun 2020 tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya dan pengendalian COVID-19. Namun kebijakan tegas itu tak dibarengi penegakan di lapangan, sebagaimana terlihat di kawasan Tebet. Di tengah kerumunan antrean restoran, tak ada aparat yang bertugas mengawasi penerapan protokol kesehatan pencegahan COVID-19. Berita berikutnya, PKL boleh jualan di trotoar. Ada wacana itu dari Pemprov DKI Jakarta. Pemprov DKI Jakarta kembali membahas rencana penempatan pedagang kaki lima di trotoar ibu kota. Kepala Dinas Bina Marga DKI Jakarta Hari Nugroho mengatakan PKL bisa berjualan di atas trotoar asal memenuhi sejumlah syarat. Salah satunya pejalan kaki tak merasa terganggu. Hari mengatakan pihaknya akan memenuhi syarat yang diminta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat terlebih dahulu, sebelum memutuskan untuk penempatan PKL di trotoar. Hari pun menyebut trotoar yang membentang di sejumlah ruas jalan ibu kota juga dimiliki oleh beberapa instansi, seperti MRT, Dinas Sumber Daya Air DKI, hingga Dinas Pertamanan dan Hutan Kota DKI. Oleh karena itu, pihaknya akan berkomunikasi terlebih dahulu dengan instansi terkait. Lebih lanjut, Hari mengatakan pihaknya juga masih belum menetapkan besaran anggaran untuk penempatan PKL di atas trotoar.
Hari memastikan semua yang berhubungan dengan pembangunan trotoar dan PKL masih dalam tahap pembahasan. Sebelumnya, pembangunan trotoar untuk PKL menjadi polemik. Penempatan PKL di trotoar dianggap mengganggu hak pengguna jalan. Politikus PSI William Aditya dan Ziko Leonard lantas menggugat peraturan daerah nomor 8 tahun 2007 tentang ketertiban umum ke Mahkamah Agung. Sehingga Mahkamah Agung mengabulkan gugatan tersebut dan menyatakan pasal 25 ayat 1 Perda nomor 8 2017 tidak memiliki kekuatan hukum tetap dan tidak berlaku. Pasal tersebut menjelaskan kewenangan Gubernur DKI Jakarta memberikan izin trotoar dan jalan sebagai tempat usaha PKL. Berburu busana bekas di Pasar Senen. Harga terjangkau dan mutu berkualitas. Tapi ingat, saran Mang Oni, kalau beli busana bekas dari Pasar Senen, di laundry dulu atau dicuci biar bersih dulu, baru dipakai. Oke? Baju bekas bukan berarti tanpa arti. Seperti di Pasar Senen, Jakarta Pusat. Di sini ada sentra perdagangan baju bekas yang layak pakai dan diperjualbelikan. Berlokasi di Blok 3, disinilah surga bagi para pemburu pakaian bekas. Dijual dengan harga mulai dari Rp25.000 hingga Rp100.000 per potong busana. Maka jadilah Pasar Senen favorit pembeli busana bekas. Mbak, aku mau nanya, apa model yang biasanya dicari sama anak muda? Itu sih kadang kemeja ya, kayak Sabrina. Ya, kebanyakan kemeja. Kapan sih Mbak mulai berjualan baju bekas kayak gini? Maksudnya pas dari COVID. Ya pas COVID kan kita tutup, ya itu sesudah habis COVID gitu. Dari tahun berapa tuh Mbak kira-kira? Tahun berapa? Udah lama banget kali ya. Dari penampungan dulu ya. Second iya. Udah lama. Terus di mana aja pemasaran baju bekas Mbak ini di sosial media adakah atau cuma di pasar ini aja? Banyak sih di pasar-pasar yang gue sekarang kan udah kayak di Tanah Abang, Pasar Baru juga udah banyak. Kayaknya di mana-mana juga udah ada. Terus bagaimana awal bisa mulai jualan baju bekas ini Mbak? Awal mulanya saya kurang ngerti juga ya, kurang tahu. Karena pas saya masuk ke second ini ya udah ada aja. Berapa harganya baju-baju ini, mulai dari berapa nih Mbak kira-kira? Paling mahal ya kayak macam tunik gitu. Kalau kita kan jualannya blus ya. Kalau yang lain-lain kan bisa ini juga, tergantung merek juga. Nah, kalau kita mah blus paling tinggi tuh 50-60. Kalau yang tunik, kalau yang biasa 300 ya. Paling murah 300 ini? Ada 300 paling murah. Biasanya apa sih Mbak model pakaian yang biasanya dicari sama anak-anak kaum milenial? Kalau anak-anak sukanya itu kemeja. Dia kemeja yang excess gitu, yang gede-gede. Itu yang dicari. Sama blus. Terus kapan mulai berjualan baju bekas ini Mbak? Udah lama. Sekitar 2 tahunan. Di mana aja biasanya pemasaran baju bekas ini? Maksudnya dari Korea, Jepang atau dari mana? Kalau kita Korea. Korea. Para pembeli dari kaum milenial pun rela datang dari jauh demi untuk membeli pakaian bekas. Alasan mereka sederhana, yakni mencari busana bekas murah meriah dan berkualitas. Mulai dari kapan sih kamu tertarik sama belanja baju bekas atau memakai baju bekas? Mungkin udah dari lama sih Kak. Udah dari dulu sebelum kuliah. Oh, sebelum kuliah. Kenapa bisa tertarik sama baju-baju bekas? Karena satu harganya pasti. Terus apa ya?
karena jadi banyak aja gitu, maksudnya lebih beragam. Terus menurut kamu range harganya tuh worth it nggak sih? Dari murah bisa dapat 103, 105 itu worth it nggak? Sebenarnya tergantung sih, kadang juga ada yang harganya low price gitu tapi bagus kualitasnya. Karena harganya murah. Iya. Terus range harganya nih dari 20, 103 menurut kalian itu worth it atau gimana? Tapi kualitas bahan sih udah lebih menurun. Terus mulai dari kapan kalian tertarik sama pakaian bekas ini? Baru. Oh, baru ini. Karena referensi dari TikTok. Oke. Pakaian apa sih yang biasanya kalian cari model-modelnya? Kayak atasan kah, rok kah, celana atau kemeja, terus hoodie. Nah, ojek ontel di Belantara, Jakarta, keringat bercucuran demi nafkahi keluarga. Nah, ojek ontel ini kini sudah tersaingi oleh ojol. Bagaimana beritanya? Inilah liputan tim redaksi Berita Indonesia Link. Ingin naik sepeda ontel di Jakarta? Datang saja ke kawasan Stasiun Beos, Jakarta Barat. Di kawasan kota tua ini, tukang ojek ontel siap mengantarkan Anda. Meski zaman sudah maju, juga transportasi mesin ada di mana-mana, tapi sepeda ontel tak kehilangan rejeki. Bapak sudah berapa tahun menjadi ojek ontel? Ya kurang lebih pokoknya mulai tahun 80. Saya kurang lebih udah 20 tahun lebih. Dari 98 sampai sekarang. 20 tahunan kali. 20 tahunan. Sehari itu bisa dapat berapa ya, Pak? Nah, kalau sekarang kan kahanan begini, corona, ya paling 50. 50 sehari. Kalau dulu memang bisa 100 ke atas. Kalau semenjak karena corona itu ya pokoknya memang pengaruhnya luar biasa. Nggak tentu Mbak, tergantung rezekinya kita. Kadang ya dikit, kadang banyak, kadang nggak dapat, ya pernah aja. Tapi cukup ya Pak buat menghidupi kehidupan sehari-hari ya Pak? Ya pokoknya bersyukur aja lah, kita harus bisa ini Mbak, harus bisa ngeterapin itu penghasilan tuh segini itu harus bisa ini, terutama istri. Jarak terjauh itu Bapak menempuh berapa kilometer Pak? Oh gitu, kalau sekarang paling ya 2 kilo 3 kilo lah. Kalau zaman dulu memang sampai jauh-jauh Mbak, sampai 5 kilo sampai pokoknya. Kalau zaman dulu memang jauh, bener-bener jauh sebelum ada online lah. Ya paling yang sering ya deket-deket sini aja Mbak. Kalau dulu belum ada ojol tuh sampai Tanah Abang, Sunter, Priok pernah, Kapok, Muarangke itu Mbak. Oh pernah nggak sih seharian itu nggak ada yang naik ojek ontel Bapak? Iya, nggak pernah. Pasti ada. Kira-kira itu untuk sekarang ini cukup nggak Pak buat membiayai kehidupan sehari-hari? Ya cukup lah, cukup. Di masa pandemi seperti sekarang, ojek sepeda ontel mengalami penurunan pendapatan. Kendati begitu, roda-roda terus digulirkan bersama dengan cucuran keringat seraya berdoa agar rezeki tak surut mengalir. Ya yang terus saja tidak bisa mengikuti era zaman sekarang ini kan, karena kan sekarang apa-apa kan modelnya kan online. Kan di samping itu kan saya pemandangan penglihatan saya kan udah berkurang. Kalau melihat HP itu udah agak kabur. Bapak menghadapi jalanan di
kota ini tuh gimana Pak? Kayak menghadapi mobil dan motor yang nggak mau. Kalau saya itu ibaratnya kayak kampung halaman sendiri, udah biasa. Walaupun jalannya begitu lika-liku kayak apa, udah tenang-tenang biasa aja. Nggak ada rasa takut, rasa apa. Saya udah pernah keliling sampai ke Monas, ke Gambir, kemana-mana itu pernah ngalami pakai sepeda gini, tenang-tenang saja, nggak ada rasa takut, itu nggak ada. Itu kayak ibaratnya kayak kampung halaman yang sendiri gitu. Udah biasa masanya, udah terbiasa. Harapan Bapak ke depannya itu apa untuk Indonesia Pak? Ya mudah-mudahan lebih maju, lebih baik. Nah, itulah rangkaian berita utama yang kami hadirkan. Tapi Anda jangan kemana-mana, masih banyak informasi yang akan disampaikan. Di antaranya masih ada berita cek fakta, berita olahraga, dan juga perakiraan cuaca yang kami rangkum dari BMKG. Nah, 2 berita cek fakta sudah kami siapkan. Yang pertama adalah beredar peta Situbondo. Nah, ramenya apakah peta Situbondo ini merah, benar atau palsu? Nah, nanti bisa dijelaskan. Yang kedua adalah adanya hukum cambuk pada saat PSBB di Bandung. Aduh, ini bikin resah juga nih. Karena di negara lain ada yang memberlakukan begitu, dipukul aja. Nah, Anda ingin tahu? Inilah dia berita cek fakta yang kami rangkum dari cekfakta.com. Saya Irgi Farizi, saksikan berita Indonesia Link, beritanya orang Indonesia. Seorang pemuda diamankan oleh pihak berwajib setelah membuat flyer berisi informasi palsu atau hoaks terkait dengan peta sebaran virus corona atau COVID-19 wilayah Situbondo. Agar terlihat meyakinkan, pelaku turut mencantumkan logo milik pemerintah Kabupaten Situbondo dan menggunakan format serupa. Melansir dari jatimnow.com, Kapolres Situbondo AKBP Sugandi menjelaskan bahwa flyer atau selebaran tersebut adalah palsu alias hoaks. Pihaknya saat ini telah mengamankan pelaku untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Jika melihat unggahan, tentunya data yang dicantumkan pelaku sangatlah jauh berbeda jika dibandingkan dengan data sesungguhnya. Dalam flyer palsunya, pelaku menyebut bahwa positif corona di Situbondo sudah mencapai 883 orang. Melansir dari beritajatim.com, Gubernur Jatim Kofifa Indar Parawansa memberikan pernyataan pers dengan rincian jumlah pasien positif COVID-19 di Jawa Timur. Kofifa merinci positif COVID-19 di Jawa Timur berjumlah 662 orang, 11 diantaranya dari wilayah Situbondo. Flyer berisi informasi palsu tersebut mengacu kepada misleading content atau konten yang menyesatkan. Konten yang menyesatkan dibentuk dengan cara memanfaatkan informasi asli seperti gambar, pernyataan resmi, atau statistik. Akan tetapi diedit sedemikian rupa sehingga tidak memiliki hubungan dengan konteks aslinya. Peta sebaran COVID-19 tersebut adalah palsu alias hoaks setelah pihak berwajib berhasil mengamankan pelaku. Beredar unggahan video yang telah ditambahkan narasi oleh akun Deddy Supriyadi melalui Facebook bahwa pihak kepolisian sedang mensosialisasikan PSBB Kota Bandung Raya diterapkan mulai hari Senin pukul 14 waktu Indonesia Barat. Bagi warga yang masih melanggar akan diancam dan dipukul dengan rotan oleh aparat.
berdasarkan hasil tim cekfakta.com. Hasil penelusuran video tersebut telah beredar sebelumnya di akun YouTube Sales Jalanan dengan judul "Pembatasan Sosial Berskala Besar mulai berlaku di Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua". Wakapolrestabes Bandung AKBP Yade Setiawan Ujung menegaskan, jika polisi yang terlihat dalam video imbauan tersebut bukanlah anggotanya, sehingga dipastikan jika video tersebut direkam di kota Bandung adalah sebuah kabar bohong atau hoaks. Menurut Yade, jika netizen teliti, terlihat pada seragam yang digunakan polisi dalam video tersebut merupakan badge kepolisian dari Polda Papua, sehingga dipastikan itu bukan dari Bandung. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka konten yang beredar di Facebook ini termasuk ke dalam kategori false content atau konten yang palsu. Berdasarkan kesimpulan dari tim cekfakta.com, faktanya klaim video tersebut bukan di kota Bandung Raya, tetapi di Sentani, Kabupaten Jayapura, Papua. Itulah dua berita cek fakta yang bisa Anda ketahui. Jadi, benar atau tidak berita yang Anda baca atau Anda lihat berkenaan dengan adanya hukum cambuk di Bandung, dan yang kedua adalah mengenai beredarnya peta palsu Situbondo. Nah, kita beralih ke berita olahraga. Ada dua berita olahraga yang akan disampaikan. Yang satu adalah mengenai MotoGP, di mana Carlos Checa berharap Rossi juara di GP San Marino, Italia. Nah, yang kedua adalah Timnas U19 Indonesia yang berlatih ke Kroasia, maksud saya. Ini langsung latihan, tidak ada jeda. Berikut beritanya. Jelang MotoGP San Marino, mantan musuh Valentino Rossi Carlos Ceca berharap pembalap Yamaha itu juara MotoGP 2020. Ceca pernah terlibat perseteruan dengan Rossi di trek pada 2005. Pembalap asal Spanyol itu menghabiskan 11 musim sebelumnya pensiun dari MotoGP. Semasa karirnya itu, Ceca hanya meraih 2 kali kemenangan dalam 222 kali balapan yang dia lakoni di kelas utama. Meski demikian, dia memprediksi bukan Rossi yang bakal keluar sebagai juara. Andrea Dovizioso disebutnya jadi kandidat terkuat untuk menyabet titel MotoGP musim ini. MotoGP San Marino yang akan berlangsung pada Minggu 13 September menjadi seri ke-6 MotoGP 2020. Sebelumnya, pengamat MotoGP Carlo Pernat mengibaratkan MotoGP 2020 tanpa Marc Marquez, laksana rumah tanpa kucing yang membuat tikus-tikus berpesta. Pernat menilai persaingan MotoGP kembali hidup setelah Marquez mengalami cedera di MotoGP Spanyol dan tidak berkompetisi dalam 4 seri MotoGP 2020. Mantan manajer Valentino Rossi itu juga memberi apresiasi kepada tim KTM yang melakukan terobosan apik, sehingga bisa bersaing melawan pabrikan-pabrikan yang biasa menguasai MotoGP. Binder dan Oliveira merupakan 2 dari 3 pemenang baru di MotoGP, selain Fabio Quartararo yang meraih 2 gelar beruntun di MotoGP Spanyol dan MotoGP Andalusia. Pelatih Timnas Indonesia U19 Shin Tae-yong langsung menempa para pemainnya berlatih pada 30 Agustus sore waktu setempat usai tiba di Zagreb, Kroasia pada siang hari. Timnas melakukan pemusatan latihan di Sveti Martin Damuri. Perjalanan dari Zagreb ke kota kecil tersebut sekitar 1,5 jam.
Sedangkan penerbangan dari Jakarta ke Zagreb termasuk transit di Istanbul, Turki menghabiskan waktu 17 jam. Shin Tae-yong mengatakan akan menggembleng para pemain dengan melakukan latihan ekstra keras selama di Kroasia. Rombongan Timnas Indonesia U19 juga sempat disambut perwakilan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Kroasia, Elbanita Linkan Surya, di Bandara Franjo Tuđman, Zagreb. Sebanyak 28 pemain yang masuk dalam tim di Kroasia. Mereka juga akan diikut sertakan dalam turnamen antar negara di Kroasia. Selain tuan rumah, Bulgaria dan Arab Saudi juga akan berpartisipasi di turnamen tersebut. Selanjutnya, Garuda Muda akan melakukan uji coba menghadapi timnas Qatar untuk mengasah kemampuan selama di Kroasia. Sebelumnya, Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan menegaskan TC Timnas Indonesia U19 ke Kroasia tetap dilanjutkan. Meski Piala Asia U19 di Uzbekistan diundur karena pandemi virus corona, gelaran tersebut sedianya dilaksanakan pada 14 hingga 31 Oktober. Nah, kini giliran informasi perakiraan cuaca yang kami rangkum dari BMKG. Jadi dengan memantau perakiraan cuaca ini, Mbak Oni berharap sahabat Berita Indonesia Link di masing-masing kotanya sudah punyalah kira-kira prediksi. Mau kegiatan di luar, harus bawa payung atau tidak. Panas juga, bagusnya bawa payung atau topi. Karena kadang-kadang panasnya kalau kita lihat perakiraan cuaca ini maksimum bisa 33 sampai 35 derajat Celcius. Ya, inilah dia informasi perakiraan cuaca Berita Indonesia Link. Halo, saya Aning. Saksikan Berita Indonesia Link, beritanya orang Indonesia. Berita Indonesia Link, beritanya orang Indonesia. Ya, kita masuk ke informasi perakiraan cuaca yang kami rangkum dari BMKG. Denpasar, siang hari ini cerah berawan, malam cerah berawan, dini hari cerah berawan, suhu 25 hingga 32 derajat Celcius. Halo, Banda Aceh, siang hari ini cerah panas Banda Aceh. Malam cerah berawan, dini hari cerah berawan, suhu 23 hingga 31 derajat Celcius. Bagaimana dengan Jakarta? Jakarta pagi hari ini cerah ya, kemudian siang hari cerah berawan, malam hari berawan, dini hari berawan, suhu 25 hingga 31 derajat Celcius. Kita beralih ke slide berikutnya. Kota Bandung. Bandung pagi hari ini cerah, tapi siang nanti Bandung perakiraan cuacanya adalah hujan ringan. Kemudian malam hujan sedang. Dan dini hari berawan suhu 20 hingga 33 derajat Celcius. Bagaimana dengan kota Surabaya? Pagi hari ini cerah, siang hari cerah berawan, malam hari cerah berawan, dini hari berawan suhu 25 hingga 35 derajat Celcius. Banjarmasin, pagi hari ini hujan lokal, siang hari hujan petir, malam hari hujan lokal, dini hari berawan suhu 24 hingga 33 derajat Celcius. Kita beralih ke kota Bandar Lampung. Halo sahabat Berita Indonesia Link yang ada di Bandar Lampung. Pagi hari ini cerah berawan. Cuaca siang hari nanti berawan. Malam hari hujan lokal. Dini hari cerah berawan suhu 23 hingga 33 derajat Celcius. Kota Mataram. Pagi hari ini cerah berawan. Siang hujan ringan. Malam berawan. Dini hari cerah berawan suhu 23 hingga 31 derajat Celcius. Ya, slide terakhir. Kota Jayapura, pagi hari ini berawan, siang berawan, malam berawan, dini hari berawan. Wah, ini Jayapura diliputi awan terus nih sepanjang hari. Suhu 23 hingga 31 derajat Celcius. Kemudian kota Makassar, pagi hari ini cerah berawan, nanti siang Makassar hujan lokal dari perakiraan cuaca hari ini. Malam hari berawan, dini hari berawan, suhu 24 hingga 32 derajat Celcius. Manado. Bagaimana cuaca hari ini Manado? Hari ini
Gagal kalau Anda belum pernah mencobanya. Contoh, kalau Anda punya keinginan untuk berdagang, misalnya bisnis, UMKM atau apa, Anda takut merasa gagal. Gimana Anda takut merasa gagal? Oh, Anda belum mencobanya. Nah, oke, itulah Billing Smile pagi hari ini. Jangan kemana-mana, setelah ini akan hadir bincang-bincang khas angkringan Berita Indonesia Link Pagi bersama komentator awam Cang Tony dan juga nanti anak-anak kos siapa tahu yang mampir. Kita akan bahas mengenai terseretnya petinggi polisi dan juga pegawai kejaksaan di kasus koruptor Joko Chandra. Sudah sampai mana dan kenapa juga KPK sampai saat ini belum bisa masuk untuk menarik kasus ini ke ranah KPK. Tetap di Berita Indonesia Link Pagi.